Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Nah, namun sebelum itu kita akan pelajari dulu letak dari penyebaran data. Nah, itu ada yang namanya kuartil, ada yang namanya desil, kemudian ada yang namanya persentil. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kuartil. Oke. Kuartil adalah nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data terurut, ingat ya, terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, jadi kuartil itu adalah pembagi data. Oke. Nilai kuartil dapat kita temukan pada data tunggal dan data kelompok. Ya, itu ada contohnya ya, contoh data tunggal dan data kelompok. Oke. Kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal itu ada 3 kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah, dan kuartil atas. Misalkan ini ada n data terurut, kemudian dapat kita tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Ya, Q1, Q2, dan Q3. Ya. Nah, menjadi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya, langsung ke contoh soal. Diketahui data tunggal sebagai berikut: 3, 5, 6, 2, 8, 1, 5. Tentukan nilai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Ingat ya, tadi harus data terurut. Jadi kita harus mengurutkan dari kecil yang ke terbesar. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 8. Kemudian kita dapat tentukan P1-nya mana, P2-nya mana, dan P3-nya mana. Nah, ternyata pembaginya itu adalah 2, 5, sama 6. Oleh karena itu, P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 5, dan P3 sama dengan 6. Oke. Nah, tadi itu gampang. Karena apa? Karena datanya itu ganjil. Bagaimana kalau data genap? Ya. Nah, pada soal ini merupakan data dengan n genap ya. Sama, kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan pembagi 4-nya. Nah, ternyata P1 berada di antara 3 dan 3, P2 berada di antara 4 dan 5, dan P3 berada di antara 6 dan 6. Nah, caranya gimana menentukannya? Jadi kita harus cari tengah-tengahnya. Caranya, kita tambahkan dua bilangan tersebut, kemudian kita bagi 2. P1 sama dengan 3 plus 3 bagi 2 sama dengan 3, kemudian P2 sama dengan 4 plus 5 dibagi 2 sama dengan 4,5, dan P3 sama dengan 6 plus 6 dibagi 2 sama dengan 6. Masih gampang ya? Gampang. Kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok sama, terdiri dari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, apa yang membedakannya? Itu di cara perhitungannya. Kuartil data kelompok memiliki perhitungan tersendiri dengan rumus sebagai berikut. Nah, PI atau kuartil I, di mana I-nya itu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kemudian sama dengan tepi bawah ditambah I per 4 N ditambah FK, frekuensi kumulatif sebelum, dibagi FI atau frekuensi kelas, kemudian digali panjang kelas. Oke. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Diketahui data kelompok sebagai berikut. Temukan Q1, Q2, dan Q3. Oke ya, maaf ternyata itu ada perubahan data ya. Yang mana frekuensinya itu harusnya 1, 4, 7, 8, 12, dan 8 ya. Yang pertama, kita tentukan frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Nah, 1 dapat dari mana? Dari 1. 5 didapat dari mana? 1 tambah 4. 12 dapat dari mana? Dari 1 tambah 4 dan tambah 7. Begitu juga seterusnya ya. Silahkan ditambah-tambahkan sehingga tercipta yang terakhir itu adalah N sama dengan 40. Ya. Terus yang kedua, menentukan letak atau posisi kuartil pada data. Nah,
Cara menentukannya ini, P1 itu sama dengan 1/4 N, kemudian P2 sama dengan 2/4 N, kemudian P3 sama dengan 3/4 N, di mana N-nya itu adalah 40 atau banyak data. Ya samalah sama frekuensi kumulatif yang paling akhir ya. Dapat letaknya itu di 10, 20, dan 30. Nah, dengan demikian, jadi P1 berada di 60,5 sampai 70,5. Kan tadi kan kita sudah tahu bahwa kuartil 1 itu berada pada data ke-10. Nah, data ke-10 di sini itu berada di antara kelas 61 sampai 70. Nah, di sini yang saya tuliskan merupakan tepi bawah dan tepi atasnya. Tepi bawahnya itu 61 dikurangi 0,5, kemudian tepi atasnya 70 ditambah 0,5. Itu juga dengan P2 dan P3. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita tinggal menentukan P1, P2, dan P3. Untuk nilai Q1 ya, langsung masukkan rumus, jadi 1/4 N ya. Nah, TB, tepi bawah yang telah kita tentukan sebelumnya, kemudian N itu banyak data, kemudian FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas. Nah, ini kan kelasnya pada deret ini nih. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelasnya itu apa? 5 gitu ya. Kalau frekuensi kumulatif kelasnya itu apa? 12. Oke. Dibagi frekuensi kelas atau 7 dikali P, panjang kelas. Bisa dihitung 61, 2, 3, 4, 5 sampai 70 itu ada 10. Oke. Nah, kemudian kita hitung, kita dapat kuartil 1 sama dengan 67,65. Ini sama kuartil 2 juga, yang membedakan itu adalah di sini. Di sini itu pakai 2/4 N ya. Kemudian perhitungannya tetap sama, frekuensi kumulatif sebelum kelas, kemudian frekuensi kelas, kemudian tepi bawah masih sama, didapat P2 sama dengan 80,5. Kemudian P3 juga sama, yang membedakan cuma 3/4 N ya. Kemudian didapat kuartil 3 sama dengan 88,8. Oke. Ya, supaya kalian lebih paham, mari kerjakan tugas ini. Ada 2 soal untuk menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di situ yang nomor 1 adalah kuartil data kelompok, kuartil data tunggal, dan yang nomor 2 adalah kuartil data kelompok. Silakan dikerjakan pada selembar kertas, dikasih nama. Ini mungkin cukup itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.